Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Syahadatan narju bihan najata yaumaddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa hab lana ma wahabtahu li'ibadikas salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat taufik yang Allah berikan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada malam hari ini, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah yang kita langkahkan ke tempat ini sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah menjadikan langkah-langkah tersebut sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, memberi kita taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan amal saleh dan ketaatan sampai Allah Subhanahu mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan mereka dan mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian mingguan kita, membaca kitab Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din, yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang balasan atas amal-amal dan perbuatan yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Sebelumnya, pada pertemuan yang telah lalu, beliau rahimahullahu taala mengutipkan
beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan adanya balasan atas setiap amal dan perbuatan yang kita kerjakan di dalam dunia ini, baik itu amal baik ataupun amal buruk, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, dan semuanya tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan itu, maka kita akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau mengutip beberapa hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya balasan atas setiap amal yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam dunia. Kemudian beliau rahimahullahu taala masih melanjutkan pembahasan tentang balasan atas amal dan perbuatan. Beliau mengutip perkataan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan menantu beliau serta sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ali karramallahu wajhahu ad-dunya daru 'amalin wa la jazaa'a fiha wal akhiratu daru jazaa'in wa la 'amala fiha fa'malu fi darin la jazaa'a fiha lidarin la 'amala fiha. Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, dan berkata Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, ad-dunya daru amal, dunia ini adalah tempat untuk beramal, wala jazaa'a fiha, dan tidak ada balasan di dalam dunia. Jadi dunia baru sebuah tempat untuk kita memperbanyak amal, memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah, dan Allah belum akan membalas amal-amal itu di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ganjaran yang setimpal atas amal-amal itu di dunia ini. Karena memang dunia bukan tempatnya balasan, tapi dunia adalah tempatnya untuk beramal terlebih dahulu. Ada mungkin balasan, tapi itu balasan bukan balasan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan amal soleh. Tapi itu adalah keutamaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah karuniakan di dunia sebelum diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan juga tentang ketakwaan. Ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk orang-orang bertakwa di dunia, tetapi apa yang Allah simpan di akhirat itu jauh lebih besar daripada apa yang Allah berikan di dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, ad-dunya daru amal wala jazaa'a fiha. Dunia ini adalah tempat untuk beramal dan belum ada balasan di dalam dunia. Oleh karenanya kita lihat ada banyak orang yang malas beramal. Kenapa? Karena tidak langsung Allah beri balasan di dunia. Beda kalau pekerjaan dunia gitu ya. Beda kalau pekerjaan dunia. Bekerja dunia langsung diberi upah juga di dunia itu juga. Tetapi bekerja untuk Allah Jalla Jalaluhu, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan karena Allah taala, belum Allah berikan balasan setimpal untuk pelakunya di dunia, tapi Allah simpan untuk dia terima di akhirat kelak. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, kata beliau, wal akhiratu daru jazain wala amala fiha. Dan akhirat itu adalah tempatnya balasan dan tidak ada lagi amal di akhirat kelak. Kalau sudah habis umur dunia ini, kemudian kita pindah ke akhirat, maka di akhirat sana kita sudah tidak bisa lagi beramal karena waktu untuk beramal sudah habis. Di akhirat kita hanya akan menerima balasan atas setiap amal yang sudah kita kerjakan selama kita berada di dalam dunia ini. Jadi kalau sudah sampai kepada negeri akhirat,
sudah meninggalkan dunia, maka di sana kita hanya akan menerima balasan demi balasan dari Allah dan tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk beramal. Maka oleh karenanya mumpung masih kita berada di negeri atau di tempat yang di sini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, maka beramallah sebanyak-banyaknya. Beramallah sebanyak-banyaknya karena akan datang masa di mana kita sudah tidak bisa lagi beramal, kita hanya akan menerima balasan atas amal-amal tersebut. Dan akhirat itu dimulai dari alam kubur. Sebagaimana dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Oleh karenanya seorang hamba yang meninggal dunia, maka dia sudah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, dari negeri dunia ke negeri akhirat, dan saat itu dia sudah akan menerima balasan atas setiap amalnya selama hidup di dunia, dan sudah tidak ada lagi kesempatan beramal di dalam kubur karena kubur itu sudah bagian daripada kehidupan akhirat. Itu kata Sayyidina Ali. Maka beliau kemudian memberikan arahan. Kata Ali bin Abi Thalib melanjutkan setelah beliau mengatakan, kata beliau, dunia adalah tempat untuk beramal dan tidak ada balasan di dunia. Adapun akhirat adalah tempatnya balasan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka kata beliau radhiyallahu anhu, fa'malu fi darin la jazaa'a fiha lidarin la amala fiha. Maka beramallah di tempat yang belum ada balasan atas amal itu, untuk menyongsong tempat yang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal di dalamnya. Jadi mumpung masih di dunia dan kita masih bisa menambah amal demi amal, menambah kebaikan demi kebaikan, menambah ketaatan dan ketaatan, maka kata Ali bin Abi Thalib, beramallah banyak-banyak karena masih berada di tempat yang memang kita disuruh untuk beramal sebelum kita berpindah ke tempat yang di tempat itu kita sudah tidak bisa lagi beramal, yaitu akhirat. Kita hanya menerima balasan demi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen lain, di dalam riwayat lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan begini. Kata beliau, al-yauma amalun bila hisab. Hari ini baru ada amal dan belum ada hisab. Jadi kita itu baru beramal dan belum dihisab oleh Allah, belum dihitung oleh Allah taala. Belum dimintai pertanggungjawaban oleh Allah taala. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, wa ghadan hisabun bila amal, dan besok maksudnya di dalam kubur dan juga di akhirat, wa ghadan hisabun bila amal, dan besok ketika seorang hamba sudah meninggal dunia, yang ada adalah hisab dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Nah, mumpung masih ada kesempatan untuk beramal dan kita belum dihisab oleh Allah, belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beramal sebanyak-banyaknya. Karena akan sampai kita pada suatu masa, pada sebuah tempat yang di tempat itu kita hanya akan dihisab oleh Allah dan tidak ada lagi waktu untuk menambah amal, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah kebaikan dan ketaatan kita. Nah, itu. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, yaqulu Allah li ahli al-jannati udkhulul jannata bi rahmati wakhludu fiha bi niyyatikumus salihah waqtasimuha bi a'malikum. Dan berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau seorang tabi'in, bahkan imamut tabi'in, beliau mengatakan apa? Kata beliau, Allah Ta'ala berkata dan berfirman kepada penghuni surga di surga nanti. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu kepada para penghuni surga? Allah mengatakan, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi bukan dengan amal kita jemaah, bukan dengan amal kita. Satu-satunya tiket yang bisa membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dan itu Rasulullah tegaskan di dalam hadis ketika beliau sedang kumpul bersama para sahabatnya. Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, kata beliau, lan yadkhula ahadum minkumul jannata bi amali, tidak ada satu pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya. Bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya di bulan Ramadan atau puasa sunnahnya,
bukan pula dengan zakat sedekahnya, bukan dengan haji umrahnya, bukan dengan zikir atau bacaan Al-Qur'annya atau ibadah-ibadah lainnya, bukan. Nabi mengatakan seperti itu kepada para sahabat, lan yadkhula ahadum minkumul jannata bi'amalih, tidak seorang pun dari kalian akan masuk surga dengan amalnya. Lalu para sahabat juga bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tidak jugakah engkau wahai Rasulullah? Apakah engkau masuk surga bukan karena amalmu juga? Maka Nabi mengatakan wala ana, aku pun juga tidak masuk surga karena amalku. Jadi amal itu bukan yang memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke dalam surga adalah rahmat Allah, tetapi amal itulah yang mengundang rahmat Allah. Dan juga amal ibadah yang kita kerjakan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Makanya ketika Allah memerintahkan Nabi Daud dan keluarganya untuk bersyukur, Allah perintahkan mereka untuk beramal. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah mengatakan kepada Daud dan keluarganya, i'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Daud. Untuk apa? Syukran, untuk bersyukur kepada Allah. Jadi salat kita itu syukur kita kepada Allah atas banyak nikmat yang Allah berikan. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan dari ibadah dan amal soleh itu belum setimpal dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Makanya dulu diceritakan ada Nabi SAW menceritakan ada seorang hamba di kalangan Bani Israel yang begitu giat beribadah kepada Allah Ta'ala, sampai-sampai dia mengasingkan dirinya, tidak mau berbaur dengan orang banyak, hanya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan itu ratusan tahun dia beribadah kepada Allah Ta'ala dan dia tidak mengerjakan dosa dan maksiat sama sekali. Sehingga kata Rasulullah SAW, sampailah dia pada akhir kehidupannya, dia wafat, dia meninggal dunia, lalu kemudian dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ketika Allah perintahkan dia masuk surga, Allah katakan kepada si hamba tersebut yang ibadahnya kepada Allah ratusan tahun tadi, Allah katakan udkhulil jannata bi rahmati, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Tersinggung dia, kata dia, dengan amalku ya Allah, karena dia merasa amalnya banyak kepada Allah. Kata Allah, dengan rahmatku, nah, bukan dengan amalmu tapi dengan rahmatku. Ngotot, kata dia, dengan amalku ya Allah. Maka Allah suruh para malaikat Zabaniyah yang menyiksa para penghuni neraka dalam neraka untuk menyeretnya ke dalam neraka. Lalu kemudian akhirnya dia mengalah, iya ya Allah dengan rahmatmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan kepadanya bahwa ibadahnya yang ratusan tahun itu belum cukup untuk membayar nikmat bernafas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Baru bernafas saja, maaf. Belum lagi nikmat bisa melihat, belum lagi nikmat bisa mendengar, belum lagi nikmat bisa berbicara, belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Ratusan tahun beribadah tidak setimpal untuk membayar nikmat bisa bernapas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang Allah beri nikmat banyak tapi tidak mau beribadah kepada Allah, sungguh mereka telah kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena amal yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah suruh, itu sejatinya adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, untuk mensyukuri karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lanjut ke hadis Nabi yang tadi, ketika Nabi mengatakan tidak seorang pun dari kalian masuk ke dalam surga dengan amalnya, maka para sahabat bertanya, tidak juga kah engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala ana, tidak juga aku. Jadi Nabi saja yang ibadahnya top itu, yang kakinya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah sampai bengkak, atau dalam riwayat lain sampai pecah-pecah kakinya Nabi Muhammad beribadah di malam hari untuk sholat tahajud. Bukan sholat tahajud beliau itu yang mengantarkan ke dalam surga, bukan ibadah beliau yang banyak itu yang memasukkan beliau ke dalam surga. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali jikalau Allah memberikan rahmatnya kepada aku. Jadi satu-satunya yang mengantar ke surga adalah rahmat Allah. Tapi kita tetap beramal. Tadi yang pertama untuk bersyukur, kemudian yang kedua untuk meraih rahmat Allah, dan yang ketiga
Di dalam Al-Quran juga Allah katakan bahwasanya amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan itu untuk meraih kedudukan di dalam surga. Kan surga itu kan bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Ada jannatu adn, ada jannatun na'im, ada surga-surga lainnya, dan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Nah, orang-orang yang masuk surga itu tingkatan-tingkatan mereka berbeda-beda sesuai amal perbuatan mereka di dunia, sesuai ibadah dan amal soleh mereka ketika di dunia. Tapi yang memasukkan ke dalam surga semata-mata hanyalah rahmat Allah Ta'ala. Makanya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya para tabi'in, Allah Jalla Jalaluhu berfirman kepada para calon penghuni surga, kata Allah kepada mereka, udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu kata Allah lagi kepada mereka, wakhludu fiha biniyatikumus salihah, dan kekallah kalian di dalamnya, di dalam surga dengan niat-niat kalian yang baik. Nah, itu derajat niat itu penting. Makanya di dalam Islam bahkan oleh Nabi SAW dikatakan, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa bisa demikian? Karena seseorang ketika dia punya niat, belum lagi dia melakukan amal itu, dia sudah dapat ganjaran dari Allah Ta'ala atas niatnya yang baik. Sebaliknya, seseorang yang beramal tapi tanpa niat, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kita sholat tuh jemaah, ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, cuma dalam hati kita tidak ada niat untuk sholat, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena niat itu kan termasuk rukun sholat yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Makanya amal tanpa dibarengi niat tidak akan diterima. Tapi niat tanpa amal, baru berniat tapi belum dikerjakan, itu sudah mendapat ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia belum melakukannya, kutibat lahu hasanah, sudah ditulis untuknya satu kebaikan. Tapi kalau dia kerjakan kebaikan yang dia niatkan tadi, maka kutibat lahu asyru hasanat, dituliskan untuknya 10 kebaikan. Belum beramal, hanya baru sebatas berniat, sudah dapat satu kebaikan. Tapi kalau niat yang dia niatkan tadi betul-betul dia kerjakan kebaikannya, maka dia diberi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kedudukan niat itu seperti itu. Maka pantas Nabi mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena berniat belum beramal sudah dapat pahala, tapi beramal tidak berniat tidak diterima. Kita wudu sama, kita wudu tanpa niat, asal basuh-basuh aja kan muka kita, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kita puasa Ramadan tapi tidak berniat, maka puasa kita sia-sia, dan seterusnya. Itu. Lalu kata Allah Ta'ala lagi kepada calon penghuni surga, waqtasimuha bi'a'malikum. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Dan bagilah kedudukan kalian di dalam surga itu. Maksudnya dibagi-bagilah kedudukan dalam surga, tingkatan di dalam surga, dan juga kenikmatan di dalam surga. Dengan apa? Bi'a'malikum, dengan amal-amal kalian. Jadi amal fungsinya bukan memasukkan ke dalam surga, karena yang memasukkan ke dalam surga adalah rahmat Allah. Tapi amal itu fungsinya adalah untuk meraih kenikmatan di dalam surga dan meraih tempat tertinggi atau kedudukan di dalam surga. Itu. Makanya Allah katakan di sini, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, waqtasimuha bi'a'malikum, maka bagilah oleh kalian kenikmatan surga dan kedudukan dalam surga itu dengan amal kalian. Lalu kata penulis rahimahullah, nah itu ini semua yang kita sebutkan, baik itu pada pertemuan 2 minggu yang telah lalu dan juga pada malam hari ini, itu semuanya adalah dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan juga dari athar para sahabat dan tabi'in tentang penegasan akan adanya balasan di akhirat. Jadi kita tidak hidup begitu saja melakukan perbuatan semau kita lalu mati dan sudah selesai, tidak.
seperti yang diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman itu. Mereka pikir bahwa hidup semau mereka, habis itu mati dan sudah selesai. Tidak. Kita hidup, apa yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh Allah melalui para malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat. Kemudian setelah itu kita mati. Setelah kematian kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala atas setiap amal dan perbuatan yang kita kerjakan di dalam dunia tadi. Wa ma dzakartuhu minal adillah, apa yang aku sebutkan dari dalil-dalil ala wuqu'il mujazah, atas adanya pembalasan. Aradtu bihi tanbih, aku ingin mengingatkan, kata beliau. Wa illa, jadi tujuan beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, asar para sahabat, perkataan para tabi'in, para ulama, itu sekedar mengingatkan, kata beliau. Wa illa fahuwa amrun ma'lumun lil khas wal 'am. Padahal itu semua sebenarnya, kata beliau, adalah sebuah perkara yang sudah diketahui oleh semua orang, baik orang awam ataupun para ulama. Ma'rufun la yakadu yakhfa. Dalil-dalil itu atau adanya balasan di hari kiamat nanti itu sudah dikenal, sudah difahami, sudah diyakini, dan hampir tidak tersembunyi lagi perkara itu, hatta 'alal aghbiya'i minal awam, bahkan oleh orang-orang yang, apa kata beliau, orang yang bodoh sekalipun dari orang-orang awam. Nah itu pasal tentang adanya balasan di hari kiamat nanti. Kemudian Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala melanjutkan lagi pasal yang selanjutnya, yaitu membahas tentang keridhaan Allah dan kemurkaan. Jadi Allah itu meridai hambanya, dan juga sebaliknya Allah juga bisa murka kepada hambanya. Di mana Allah menyimpan keridhaannya supaya kita dapat meraih keridhaan Allah, dan di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya supaya kita dapat menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, suatu fasal, fi ridallahi wa sakhatih, tentang keridhaan Allah dan kemurkaan Allah. Wa qad ja'ala Allahu bi masyiatihi ridahu fi ta'atihi wa sakhatahu fi ma'siyatihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menjadikan ridhanya berada di dalam ketaatan kepadanya, dan Allah menjadikan kemurkaannya berada di dalam berbuat maksiat kepadanya. Jadi Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Hamba-hamba yang ingin meraih ridha dari Allah, maka mesti patuh kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk selalu taat dan mengerjakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian kata beliau, adapun kemurkaan Allah Ta'ala itu Allah letakkan pada perbuatan maksiat dan dosa. Maka orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan maksiat, dikhawatirkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah itu begitu besar. Neraka itu adalah salah satu cara Allah mengekspresikan kemurkaannya. Padahal kemurkaan Allah jauh lebih besar daripada api neraka. Dan api neraka itu sudah cukup mengerikan, sudah cukup menakutkan, karena begitu dahsyat siksa di dalamnya. Allah sering menyebutkan tentang kepedihan siksa neraka dalam ayat Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan dapat ya Allah kadang-kadang menyebut siksa neraka itu azabun alim, azab yang pedih. Kadang Allah katakan azabun muhin, azab yang menghinakan. Kadang Allah katakan azabun syadid, siksa yang keras. Kadang Allah katakan azabun muqim, siksa yang permanen. Itu menunjukkan betapa menyakitkannya neraka. Dan itu adalah salah satu cara Allah mengekspresikan kemurkaannya. Dan kemurkaan Allah jauh lebih besar daripada itu. Nah, di mana Allah menyembunyikan kemurkaan ini? Di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka seorang hamba yang kerap melakukan dosa, melakukan maksiat dengan meninggalkan perintah yang Allah perintahkan atau mengerjakan perbuatan yang Allah haramkan, dikhawatirkan dimurkai oleh Allah Ta'ala wal'iyadzubillah. Dikhawatirkan dimurkai oleh Allah, karena Allah menyimpan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya, dan Allah menyimpan kemurkaannya di dalam
perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala. Wa wa'ada man ata'ahu dukhula jannatihi birahmatihi, dan Allah menjanjikan bagi orang yang patuh dan taat kepada Allah, apa yang Allah janjikan kepada orang yang taat? Dukhula jannatihi birahmatihi, masuk ke dalam surganya dengan rahmat Allah. Nah, ini sekali lagi diulang oleh beliau, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi yang dicari-cari rahmat Allah. Yang dicari-cari adalah rahmat Allah. Jadi Allah menjanjikan untuk orang-orang taat masuk surga dengan rahmat Allah. Wa au'ada man 'asah, dan Allah juga memberikan ancaman bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Apa ancamannya? Dukhula narihi bi'adlihi wa hikmatihi. Ancamannya adalah masuk ke dalam neraka dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Jadi Allah ketika memasukkan hambanya ke dalam neraka gara-gara maksiat yang dia kerjakan, bukan karena Allah berbuat zalim kepada hamba-hamba itu. Allah maha adil dan maha suci Allah dari berbuat zalim. Kalau ada hamba yang Allah masukkan ke neraka, maka Allah memasukkan itu dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala, karena dia tidak mau mematuhi Allah Ta'ala dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, apa kata Allah? Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Jadi ada batasannya, mana yang boleh kita kerjakan itu sudah dibuat batasannya oleh Allah, dan mana yang tidak boleh kita kerjakan juga sudah diberikan batasan oleh Allah Ta'ala. Dan batasan-batasan itu tidak boleh kita lampaui, tidak boleh kita lampaui batasan-batasan yang sudah dibuat oleh Allah. Makanya Allah katakan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, niscaya akan Allah masukkan ia ke dalam surga. Ini janji Allah kepada orang-orang yang taat. Allah berikan keridhaannya, Allah berikan rahmatnya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga-surganya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawah surga-surga itu sungai-sungai. Allahu Akbar. Kaduyuh pian mola sumur bor. Ya, kalau turun ke Jamban kaduyuh juga, di bawahnya itu mengalir. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dalam Al-Qur'an Allah jelaskan sungai-sungainya tidak hanya satu jenis sungai. Kalau di dunia cuman ada satu jenis sungai air tawar kan gitu. Kalau ada sungai madu, kalau ada sungai madu, mau hendak dapat madu pian harus mencari sarang lebah dulu, atau ke toko beli madu. Itu baru dapat madu. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwa di dalam surga itu ada banyak jenis sungai. Ada sungai dari air yang tidak asin, air yang tawar, yang tidak berubah sama sekali. Kalau sungai kita di dunia kadang-kadang berubah, apalagi kalau banyak sampah dibuang ke situ kan. Nang dulunya zaman kakek nenek kita dulu itu masih bening banyunya, jernih. Akhir-akhir ini sudah berubah warna kuning. Kenapa? Kebanyakan sampah, banyak yang menyampah. Itu macam-macam. Di surga Allah katakan airnya sungainya, sungai yang airnya tidak pernah berubah sama sekali. Tidak pernah berubah sama sekali. Itu yang pertama, sungai air tawar yang tidak pernah berubah. Kemudian juga di dalam surga kata Allah Subhanahu wa taala ada sungai dari susu. Allahu Akbar. Jadi pian hendak molah susu itu kada usah menanggar banyu lagi. Kada usah menanggar banyu panas lagi. Ada sungainya, tinggal dicibuk aja. Cibuk minum susu. Ada juga sungai dari madu kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo di sungai aja pengen cari madu. Ayo biar hendak berkunjung di madu situ kan. Lengket-lengketnya di awak. Ada sungainya, sungai madu. Ada sungai khamar. Ada sungai khamar. Tapi khamarnya khamar yang tidak memabukkan. Kalau di dunia khamarnya memabukkan, minuman keras memabukkan.
Di dalam surga ada sungai dari khamar tapi tidak memabukkan. Dan orang yang di dunia sudah terlebih dahulu meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan, meminum minuman keras, maka dia tidak akan pernah minum khamar lagi di dalam surga. Seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungainya macam-macam, mengalir di bawah surga lagi. Mengalir di bawah surga. Jannatin yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian di dalam surga. Dan surga hanya menyuguhkan kenikmatan demi kenikmatan. Tidak ada lagi kepayahan dan kesusahan. Tidak ada lagi kepayahan dan kesusahan. Semua isi surga adalah kenikmatan. Dan kita itu di dalam surga akan merasa kenikmatan terus, tidak pernah kenyang. Kalau makan tuh ada kenyang kita. Hanya merasakan kenikmatan. Dan seterusnya. Jadi kata Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang sangat besar, masuk ke dalam surga dengan segala nikmatnya. Lalu kata Allah Ta'ala di ayat berikutnya, ayat 14-nya, Allah mengatakan, wa man ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berbuat maksiat itu meninggalkan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Rasulullah perintahkan, ataupun mengerjakan yang Allah larang dan mengerjakan yang Rasulnya larang, itu berbuat maksiat. Allah katakan di ayat 14 dari surat An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan hukum Allah yang sudah Allah tetapkan tadi, melampaui batas yang sudah Allah bataskan, maka kata Allah Ta'ala, yudkhilhu naran, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan Allah tadi, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka tersebut. Dan ini tentu jikalau dia tidak beriman, ya, melampaui batasnya dengan tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, atau orang-orang beriman tapi menghalalkan maksiat, itu juga menyebabkan kemurtadan. Ada sebuah maksiat yang hukumnya haram, seperti mengkonsumsi narkoba misalnya, lalu tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai orang Islam, dia katakan narkoba halal, maka dia telah menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia telah berubah status dari seorang muslim menjadi orang kafir. Dia sudah murtad, keluar dari agama karena menghalalkan yang Allah haramkan, atau mengharamkan yang Allah halalkan. Sebaliknya juga sama, mewajibkan yang Allah tidak wajibkan, dan juga mengatakan tidak wajib apa yang Allah wajibkan, itu juga menyebabkan seorang hamba menjadi murtad. Maka jikalau ada orang yang asalnya muslim tapi kemudian mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan dan seterusnya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka yang sedemikian itu, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, juga akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Makanya di sini Allah katakan yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan di dalam neraka tadi, wal'iyadzubillah. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka tidak ada pilihan kalau kita ingin masuk surga kecuali mengerjakan ketaatan dan amal soleh, mentaati Allah dan Rasulnya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan maksiat dan dosa. Wa qad amara subhanahu ibadahu alladhina amanu bil musara'ati ila maghfiratihi wa jannatihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersegera meraih ampunan Allah dan meraih surganya Allah taala. Diperintah oleh Allah untuk bersegera jemaah. Tapi terkadang kita ini terbalik,
Kalau kita baca Al-Quran itu ada banyak perintah dari Allah. Perintah untuk mencari dunia ada perintahnya. Perintah untuk mencari dunia itu Allah katakan wamshu fi manakibiha, dan berjalanlah di seluruh penjuru bumi. Allah katakan apa? Berjalan. Berarti santai aja kalau berjalan tuh, kalau pada buka-buka berjalan kata Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah urusan akhirat, meraih ampunan Allah, meraih surga, Allah katakan wasari'u, bersegeralah. Tapi kan kebanyakan kita hari ini kebalikannya. Kalau sudah urusan dunia dia bersegera, tapi kalau sudah urusan akhirat berjalan aja. Jalan berarti santai dulu. Padahal sebaliknya Allah suruh urusan dunia jalan kaki untuk mengejarnya, tapi urusan akhirat, ampunan Allah dan surga, Allah suruh wasari'u, bergegaslah, bersegeralah. Ini ayatnya. Allah katakan di dalam Al-Quran itu apa? Wasari'u, bersegeralah. Bahkan di dalam yang lebih tinggi lagi, untuk menuju Allah itu Allah suruh apa? Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Disuruh berlari sama Allah Ta'ala kalau urusan memenuhi panggilan Allah. Tapi hari ini kan ya kebalikannya. Kalau sudah panggilan setan, ada panggilan setan tuh lah. Panggilan setan itu yang apa namanya? Orkesan. Itu tuh Masya Allah benar, bergegas, jemaahnya bergegas. Tapi kalau sudah panggilan Allah, lambat, santai dulu kan. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran apa? Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah, berlarilah menuju Allah. Nah di sini kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hamba yang beriman bil musara'ati ila maghfirati wa jannah, ila maghfiratihi wa jannatihi, bergegas dan bersegera untuk meraih ampunannya dan juga meraih surganya Allah. Wa an yaqu anfusahum wa ahlihim nara, dan mereka memelihara diri-diri mereka dan juga keluarga-keluarga mereka dari api neraka. Dengan apa memelihara diri dan keluarga dari api neraka? Bimtithali amrih, dengan menjalankan perintahnya, wajtinabi ma'siyatih, dan menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah? Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian atau bergegaslah kalian untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian Allah, wa jannatin, dan untuk meraih surga. Kalau meraih surga itu cepat-cepat kata Allah. Untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan meraih surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Luas surga seluas langit dan bumi. Maka rugi kalau kita tidak punya tempat di dalam surga yang seluas itu. Harus punya kaplingan kita. Jangan mengapling di dunia aja. Di dunia ini bakalan kita tinggalkan. Kalau bisa banyak-banyak kaplingan di surga. Dengan apa? Dengan bergegas meraih ampunan Allah dan juga menuju surga tadi. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Berarti caranya kalau mau masuk surga, jadilah orang-orang bertakwa, karena memang surga Allah sediakan untuk mereka. Itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah. Tidak pernah Allah menyuruh kita memelihara diri dari kemiskinan. Kita nih kadang-kadang takutnya salah. Allah menakuti kita dengan neraka, kita takutnya miskin. Padahal tidak pernah Allah menakuti kita dengan kemiskinan dalam Al-Quran. Allah menakuti kita dengan neraka. Nih, Allah katakan, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, penjaga neraka itu adalah para malaikat yang kasar dan keras. Para malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum,
mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah mereka membangkang, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu. Jadi Allah suruh kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan ini tugas utama seorang kepala keluarga. Kebanyakan orang menikah hari ini kan memikirkan mengisi perutnya dan perut keluarganya saja. Tidak pernah dia berpikir bagaimana caranya menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari neraka. Jarang ada orang yang berpikir demikian, padahal Allah dalam ayat ini menegaskan kewajiban terbesar seorang suami dan kepala keluarga menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari api neraka. Mudah-mudahan kita dan keluarga Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.